kejadian sekitar 5 tahun lalu di daerah Jakarta. Ada satu keluarga, bapak, ibu, 3 orang anak. Nah tapi gue ngambil dari point of view anak tengahnya ya, namanya Tia. Tia ini umurnya 25 tahun, belum nikah. Dan Tia ini tuh baru beberapa bulan balik ke rumahnya lagi. Karena tadinya dia tuh kuliah di Malaysia dan kerja di sana. Oke. Tapi karena nyokapnya sakit, akhirnya dia balik ke Indonesia, dia balik ke Jakarta dan dapat kerja di situ. Sambil dia bisa urus ibunya gitu. Karena abangnya Tia tuh udah nikah dan udah nggak tinggal serumah sama dia. Dan bokapnya Tia itu jarang pulang, sering banget keluar kota buat ngurusin bisnisnya. Jadilah Tia tinggal bareng nyokap dan adenya ini. Bisa dibilang Tia ini keluarganya cukup tajir. Ya sampai Tia juga bisa kuliah di luar negeri gitu kan. Sebulan 2 bulan Tia tinggal di Jakarta, nyokapnya keadaannya nggak membaik Muy. Sakitnya tuh kalau nggak salah sakit ginjal atau apa, gue juga nggak terlalu ngerti. Tapi kondisi nyokapnya tuh udah parah banget. Badan nyokapnya ini banyak banget memar-memar biru. Singkat cerita, nyokapnya dia nggak ketolong dan meninggal. Nah, dimulai dari sini Muy. Setelah beberapa hari nyokapnya Tia meninggal, bokapnya itu udah pergi lagi keluar kota. Bilangnya bahkan ke Solo untuk sebulan, dan Tia ini udah masuk kantor lagi setelah nyokapnya meninggal itu. Kantor di Malaysia? Enggak, di Jakarta tetap. Oh. Gara-gara dia izin ya nyokapnya meninggal kemarin gitu kan, kerjaannya banyak numpuk lah. Jadi sering banget si Tia ini lembur. Dan sampai rumah tuh udah langsung tidur, besok pagi berangkat kerja lagi. Nah dimulai dari sini Muy. Ada satu hari, sore-sore, pas baru balik dari kantor, di situ kondisinya emang Tia lagi nggak lembur. Nah bibinya Tia itu, pembantunya ngomong ke Tia, ini kondisinya seminggu setelah nyokapnya meninggal. Bibinya tuh ngomong kalau misalkan dia tuh suka denger adenya Tia ini akhir-akhir suka ngomong sendiri Muy. Soalnya di rumah kan nggak ada siapa-siapa ya, cuman adenya sama si mbaknya doang ini. Tia kerja gitu kan, bokapnya juga ya sebulan di Solo gitu. Tapi pas disamperin sama si bibinya ini ketika adenya ngomong sendirian, katanya si adenya ini lagi ngobrol sama nyokapnya. Bingung dong Tia ngedengar kayak gitu. Ngobrol sama nyokapnya gimana? Nah ini kita sebut aja nama adenya Tia tuh Sari ya, Muy. Sari ini umurnya tuh emang rada jauh sama Tia, kayak sekitar SMP lah. Tapi ya nggak mungkin juga anak SMP halu gitu kan, gara-gara nyokapnya baru meninggal. Ya biasanya mungkin yang bisa ngelihat arwah atau makhluk halus ataupun orang yang baru meninggal itu kan mungkin anak-anak ya, karena lebih peka gitu kan. Tapi ini adiknya Tia tuh udah SMP gitu loh. Dan dia juga nggak indigo? Nggak indigo, ya anak biasa pada umumnya aja gitu. Dan bibinya juga ngomong, tadi tuh tiba-tiba si Sari ke dapur, terus ngambil air di gelas, yang gelasnya tuh suka dipakai sama ibunya kalau minum. Tau gak sih lo kalau misalkan orang tuh punya gelas kesukaan gitu kan, kayak gelas kesayangan gitu. Si Sari ini ngambil dari dapur, terus dia jalan ke arah kamarnya dia. Ditanya sama bibinya, Sari kok tumben pakai gelasnya ibu? Sari jawab, iya ibu minta diambilin minum. Loh? Terus mbaknya bingung dong, hah dek, kan ibu udah nggak ada. Tapi adanya ini ngeyel malah bilang, itu ibu ada kok di kamar aku lagi ngobrol sama ibu. Dia bilang gitu. Dan di situ ibunya minta untuk diambilin air gitu loh, makanya dia ngambil air ke dapur. Tapi pas diikutin sama bibinya ke kamar Sari, bibinya ini nggak ngeliat ada siapa-siapa. Dan hal ini dikonfirm sama Tia ke adenya. Tapi adenya pun ngaku dengan polosnya kalau dia emang masih sering ngobrol sama nyokapnya di kamarnya dia. Besokan harinya gara-gara Sari kayak gitu, Sari dibawalah ke dokter. Gue nggak ngerti nih dokter atau psikolog atau apa. Tapi intinya kata si orang ahli ini, ya secara medis Sari itu nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Nah malamnya Muy, pas udah di rumah, itu kayak sekitar jam 9 malam, Tia tuh nyium bau busuk banget, kayak bau bangkai tikus gitu. Dan ternyata pas dicari, munculnya itu dari kamar Sari, dari kamar adenya. Pas kamar Sari dibuka, bau busuknya tuh hilang. Dan kondisi kamar Sari ini gelap banget. Samar-samar tuh kelihatan kalau Sari tuh posisinya tidur. Tapi ternyata Sari ini belum merem. Jadi kayak tiduran tapi masih melek gitu. Ditanya sama Tia dari depan pintu, adek kok belum tidur? Sari jawab, iya ini masih ngobrol sama ibu. Tia kaget tuh. Dan dia udah rada-rada ketakutan. Akhirnya lampu kamar adenya dihidupin, tapi di situ dia nggak ngeliat siapa-siapa. Dan dengan masih nyoba buat tenang, Tia tuh nanya,
mana nggak ada kok ibunya gitu. Terus si Sari ini jawab,